Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Indah Rindu Ferdani dengan NIM 2101072012 dari kelas 2B D3 Akuntansi. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang operasional kredit sebagai pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi perbankan. Pertama yaitu pengertian dari kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya yaitu tujuan kredit. Tujuan kredit yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan dari bunga. Dari mana bank mendapatkan profitnya? Tentu saja dari pembayaran bunga pinjaman nasabahnya. Jumlah bunga tersebut bisa tetap, bisa pula progresif seiring berjalannya waktu. Apabila nasabah tidak melunasi cicilan pinjaman tepat waktu, mereka juga harus membayar denda keterlambatan. Denda tersebut berguna pula untuk membiayai kegiatan operasional bank. Yang kedua yaitu membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan. Bank juga ingin membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu konsumtif maupun produktif. Karena itu, mereka menyediakan layanan kredit untuk nasabahnya. Perbankan menyediakan banyak jenis kredit sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masyarakatnya. Contohnya, kredit modal kerja diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan UMKM miliknya. Ada pula kredit perumahan rakyat untuk membantu masyarakat dalam membeli rumah atau jenis properti lainnya. Serta yang ketiga yaitu untuk memajukan perekonomian Indonesia melalui kredit. Kredit menjadi bentuk kontribusi perbankan bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Makin banyak dana yang disalurkan melalui kredit, perekonomian negara pun makin bertumbuh. Penyaluran kredit usaha kepada pengusaha kecil atau menengah dapat meningkatkan performa bisnis mereka. Pengusaha bisa mengembangkan usahanya sehingga berhasil meraup penghasilan lebih besar. Penghasilan tersebut digunakan untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi pengusaha atas perekonomian Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi dari kredit. Yang pertama, untuk meningkatkan daya guna uang. Daya guna uang makin bertambah apabila digunakan oleh masyarakat. Karena itu, bank tidak hanya menyediakan layanan simpanan. Layanan pinjaman diluncurkan agar uang tetap memproduksi dan menghasilkan keuntungan bagi bank. Yang kedua yaitu meningkatkan peredaran uang. Kredit usaha digunakan untuk mengadakan barang dan jasa suatu bisnis. Jika bisnis telah memiliki produknya, mereka bisa melakukan transaksi perdagangan bersama konsumennya. Alhasil, peredaran uang di suatu wilayah pun bertambah berkat pemanfaatan kredit tersebut. Yang ketiga, memotivasi kemajuan usaha. Rata-rata pengusaha langsung mundur ketika mereka mengetahui jumlah modal bisnis yang dibutuhkan tidak sedikit. Layanan kredit berfungsi untuk memotivasi pengusaha dalam memajukan bisnisnya. Mereka tidak perlu menunda pengembangan bisnis karena bisnis meminjam sejumlah dana dahulu. Yang keempat, meningkatkan stabilitas ekonomi. Kredit juga digunakan untuk penyaluran barang-barang ekspor hingga ke pasar luar negeri. Devisa atau hasil ekspornya masuk ke dalam penghasilan negara. Alhasil, stabilitas ekonomi meningkat karena kegiatan ekspor ini. Tidak hanya itu, Indonesia juga makin kompetitif di pasar internasional. Yang kelima, merevolusi pola pikir masyarakat Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia berpikir bahwa modal untuk mengembangkan usaha hanya berasal dari kantong sendiri. Padahal, perbankan menghadirkan layanan kredit untuk meningkatkan level usaha. Kehadiran kredit ini perlahan-lahan mengubah pola pikir masyarakat sehingga mereka tidak perlu menunda-nunda memulai usaha. Yang keenam, meningkatkan daya guna barang produksi. Salah satu alasan masyarakat membutuhkan kredit adalah mengembangkan produknya. Bantuan kredit dari perbankan berguna sebagai modal untuk meningkatkan kualitas produk. Pengusaha bisa menggunakan bahan baku dengan mutu terbaik sehingga daya guna barang pun bertambah.
Selanjutnya, unsur-unsur kredit. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut menurut Firdaus dan Arianti 2009. Yang pertama, adanya badan atau orang yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain, orang atau barang yang demikian lazim disebut dengan kreditur. Yang kedua, adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur. Yang ketiga, adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur. Yang keempat, adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Yang kelima, adanya pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut dengan debitur. Yang keenam, adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur. Serta yang ketujuh yaitu adanya risiko, yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu seperti di atas, di mana masa yang akan datang merupakan suatu yang belum pasti. Maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko, termasuk penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kredit. Yang pertama yaitu kredit investasi. Jenis kredit yang salah satu ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan, memperluas atau membangun proyek tertentu. Uang akan digunakan dalam upaya memperbagus sebuah usaha sehingga bisa mendapatkan untuk yang lebih banyak. Masa pemakaian cukup lama sehingga perusahaan bisa mencoba untuk berkembang terlebih dahulu sebelum membayarnya. Yang kedua yaitu kredit usaha rakyat atau KUR. Jenis kredit yang satu ini merupakan salah satu program dari pemerintah dalam membantu usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM dalam mendapatkan pembiayaan atau modal usaha. Melalui pinjaman ini, para pegiat UMKM bisa mendapatkan uang yang dibutuhkan dalam membangun atau meningkatkan bisnis mikro, kecil, atau menengah mereka. Jadi rakyat tidak perlu bingung lagi mencari pinjaman yang terjamin. Jenis kredit ini akan dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu KUR mikro berfokus pada usaha kecil skala mikro dengan permodalan maksimal 25 juta. KUR retail, pinjaman modal dengan nominal maksimal sebanyak 500 juta. KUR pendapatan TKI, bantuan permodalan diberikan pemerintah kepada TKI Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai modal awal. Jumlah bantuan ini hingga 25 juta. Serta yang terakhir KUR khusus. Bantuan modal usaha khusus bagi perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat mulai dari 25 juta hingga 500 juta. Yang ketiga yaitu kredit perumahan. Sesuai dengan namanya, kredit ini akan dikeluarkan bagi peminjam yang ingin membeli properti berupa ruko, rumah, dan lainnya. Tentu saja dengan jaminan berbentuk objek yang dibiayai. Yang keempat, kartu kredit. Kartu kredit adalah fasilitas pinjaman tanpa anggunan yang diberikan kepada perorangan. Diterbitkan oleh bank tertentu untuk bisa mendapatkannya apabila permohonan kartu kredit haruslah disetujui oleh bank. Ada banyak hal yang dipertimbangkan termasuk penghasilan per bulan. Untuk membayarkannya bisa ditagih setiap bulan. Yang kelima, kredit kendaraan. Kredit ini digunakan jika ada seseorang yang membutuhkan uang untuk membeli sebuah modal transportasi seperti mobil atau motor. Kendaraan yang dibeli tersebut akan menjadi jaminan hingga kredit lunas dibayarkan nantinya. Prinsip-prinsip pemberian kredit. Yang pertama, karakter. Karakter yang dimaksud di sini adalah sifat atau watak calon debitur. Yang kedua, capacity atau cash flow. Dalam prinsip ini, bank mencoba melihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapatkan laba. Semakin banyak sumber pendapatannya, semakin besar kemampuan untuk membayar kredit. Yang ketiga, kapital atau modal. Pada prinsip ini, bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Biasanya bank tidak membiayai 100% suatu usaha, sehingga calon debitur hanya menyediakan dana dari sumber lain atau dari modal sendiri. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur dalam usahanya. Yang keempat,
kondisi. Dalam prinsip ini, pihak bank akan berusaha memiliki kestabilan finansial dari calon debitur. Tujuannya untuk memprediksi prospek usaha di masa mendatang bersama dengan informasi finansial KPT. Kemudian pihak bank juga akan memprediksi risiko kemungkinan gagal bayar dari calon debitur. Terdapat dua aspek yang dianalisis, yaitu kondisi industri atau mikro dan kondisi ekonomi atau makro. Yang kelima, anggunan atau kolateral. Merupakan prinsip 5C berupa jaminan fisik maupun non-fisik yang diberikan calon debitur. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit yang akan terlebih dahulu diteliti ke nasabahnya oleh pihak bank. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung dari risiko keuangan. Analisa prinsip kolateral bermaksud untuk mengikat keseriusan debitur menjalankan usaha dan membayar kewajiban kredit. Selain itu juga sebagai jalan keluar kedua jika debitur wan prestasi. Serta yang keenam, constraints atau hambatan. Prinsip ini berupa untuk melihat batasan dan hambatan yang menyebabkan suatu bisnis tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tersebut atau kondisi tertentu. Contohnya tempat, iklim, masyarakat, dan lainnya. Contoh, pompa bensin di sekitar usaha bengkel las, usaha peternakan di lingkungan pemukiman. Aspek penilaian kredit. Yang pertama, aspek yuridis atau hukum. Yang kedua, aspek pemasaran. Yang ketiga, aspek keuangan. Yang keempat, aspek teknis dan operasi. Yang kelima, aspek manajemen. Yang keenam, aspek sosial ekonomi. Serta yang ketujuh, aspek AMDAL. Prosedur pemberian kredit. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan kredit lengkap dengan dokumen-dokumen pendukung. Yang kedua, permohonan tersebut diproses setelah data-data yang diperlukan lengkap. Yang ketiga, kemudian dilakukan analisis atau penilaian kelayakan kredit 5C. Yang keempat, apabila usaha dinilai layak oleh analisis kredit setelah dilakukan analisis. Yang kelima, apabila telah disetujui maka diberikan surat pemberitahuan persetujuan kredit atau SP2K. Yang keenam, proses selanjutnya adalah realisasi kredit, pengikatan anggunan kredit dan pencairan kredit. Serta ketujuh, setelah pencairan kredit dilakukan maka BDP sumber akan melakukan monitoring terhadap kredit yang telah diberikan tersebut. Penyebab kredit macet. Yang pertama, perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur. Dalam proses setelah mendapatkan approval, terkadang debitur mengalami kondisi yang berbeda di luar kendalinya. Dapat mengelola keuangan secara baik sehingga berpotensi menimbulkan kredit macet. Yang kedua, hutang untuk kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif pada kali ini memiliki artian berhutang untuk memenuhi gengsi semata yang sebenarnya tidak termasuk ke dalam prioritas keuangan. Memang kebutuhan setiap individu berbeda-beda, namun ada baiknya berhutang atau ajukan pinjaman untuk tujuan yang produktif seperti investasi atau keperluan modal usaha. Melalui utang produktif, debitur akan memiliki kemungkinan mendapatkan profit dari kegiatan bisnisnya yang dapat digunakan untuk membayar hutang. Serta yang terakhir yaitu penyelesaian kredit macet. Yang pertama, penjadwalan kembali atau rescheduling. Penjadwalan kembali adalah kondisi di mana kreditur memberikan perpanjangan tenor kepada debitur. Penyesuaian panjang tenor juga disesuaikan dengan kemampuan bayar debitur. Semakin panjang tenor, harapannya akan memperkecil jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulannya. Yang kedua, persyaratan kembali atau restructuring adalah kondisi di mana kreditur dapat merubah jadwal pembayaran, jangka waktu, serta persyaratan lainnya. Dengan syarat tidak merubah maksimum plafon kredit. Serta yang ketiga, penataan kembali atau reconditioning. Ada kondisi ini kreditur dapat memberikan relaksasi
relaksasi kredit dengan cara mengubah tunggakan menjadi pokok kredit baru hingga penjadwalan dan persyaratan kembali. Selain itu, kredit juga dapat menurunkan suku bunga yang dibebankan kepada debitur. Baik, sekian penjelasan saya mengenai operasional kredit. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.